Yang pertama, metode rasionalisme. Rasionalisme secara etimologis adalah berasal dari bahasa Inggris yang berarti ratio, yang berarti pikiran. Dalam konteks ini filsafat ilmu, rasionalisme dimaksudkan untuk memberi nama terhadap paham yang mempengaruhkan metode deduktif dalam menyusun pengetahuan. 1. Yakni paham menyatakan bahwa pengetahuan manusia didapat melalui penalaran rasional yang abstrak. Selanjutnya ada metode empiris. Kaum empirisme memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seorang empiris bahwa suatu itu ada, dia akan berkata, "Tunjukkan hal itu kepada saya." Dalam persoalan mengenai fakta, maka ia harus diyakinkan oleh pengalaman sendiri. Kemudian, gejala-gejala alamiah menurut anggapan kaum empiris adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan melalui tangkapan panca indera manusia. Gejala itu kalau kita telaah lebih lanjut mempunyai beberapa karakteristik tertentu. Umpamanya saja terdapat pula yang teratur mengenai suatu kejadian tertentu. Misalnya, suatu benda padat jika dipanaskan akan memanjang, langit mendung diikuti dengan turunnya hujan. Demikian seterusnya di mana pengamatan kita akan membuahkan pengetahuan mengenai berbagai gejala yang mengikuti pola-pola tertentu. Di samping itu kita melihat adanya karakteristik lain, yakni adanya kesamaan dan pengulangan. Umpamanya saja bermacam-macam logam kalau kita panaskan akan memanjang. Hal ini akan memungkinkan kita untuk melakukan suatu generalisasi dari berbagai kasus yang telah terjadi dengan mempergunakan metode induktif. Maka dapat disusun pengetahuan yang secara umum lewat pengamatan terhadap gejala-gejala fisik yang bersifat individual. Jika dalam rasionalisme menggunakan deduktif, maka dalam empirisme menggunakan metode induktif. Nah, yang terakhir itu ada metode ilmiah. Secara sederhana, metode ilmiah itu sebagaimana yang telah disebutkan dalam slide, itu merupakan suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan tersebut dapat disebut dengan ilmu, yaitu dapat diketahui dalam metode ilmiah. Kemudian peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah itu dikaji oleh metodologi ilmiah. Metodologi ini secara filsafati termasuk dalam apa yang dinamakan epistemologi. Nah, epistemologi itu merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Apakah sumber-sumber pengetahuan? Apakah hakikat jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan? Apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan? Bahkan sampai tahap mana pengetahuan yang bisa ditangkap oleh manusia. Nah, metode ilmiah juga merupakan ekspresi mengenai bagaimana bekerjanya pikiran. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu misalnya sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Nah, dalam hal ini, maka metode ilmiah mencoba menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam membangun tubuh pengetahuannya.